jahat, medit, melin, serakah, bukan orang baik. Ayat 45 sebelah kanan paling bawah di mushaf jenengan. Surat 429 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Sholat yang benar itu tercegah dari fahsya wal munkar. Fahsya itu termasuk selingkuh, zina, gendaan, homoseksual, lesbian, biseksual, selingkuh, gendaan, iklan, zina, balon, nomalen. Ini ku fahsya, keji, mungkar, mendem, judi, nyolong, korupsi, benci, jahat, serakah, tamak, medit. Niku termasuk mungkar. Terus jenengan gampang sebenarnya. Min asari sujud itu tanda bekas kebaikannya di masyarakat ketok. Wong iki api, wong iki. Sebenarnya kita tahu. Cuma di sini mari kita belajar baik. Kebaikan itu yang nilai Allah, bukan manusia. Tapi kalau Allah sudah memberikan baik, semua makhluk akan baik. Tapi kalau Allah jelek, ibadah sholatnya karena menungso dianggap paling supaya badai gosong, atau dianggap paling alim, atau paling pinter, atau paling masuk masyarakat, Allah akan menghinakan, dijatuhkan. Sama tidak ini. Terus sholat yang mengenal teman-teman menjadi asas sujud tanda kebaikan itu adalah yang akan timbul dermawannya, timbul sabarnya, timbul qanaahnya, timbul empatinya, timbul sosialnya, timbul macam-macam, akan timbul boten jahat, medit, pelit atau serakah. Niku sholat yang benar. Dan karena sama proses kita temanya belajar baik, tiap minggu sudah melakukan kebaikan sama Allah akan diganti dengan kebaikan. Setiap amal perbuatan itu akan kembali kepada pembuatnya. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ditulis mawon surat Al-Isra ayat ke-7. Namun yang kita baca hari ini, detik ini adalah surat Ar-Rahman surat 55 ayat 60. Terus setiap amal perbuatan itu baik atau buruk akan kembali kepada pembuatnya. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Namun yang kita baca sekarang adalah Ar-Rahman ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman surat 55 ayat 60. Hal jazaa'ul ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Nggih. Nek wong apik iku akan dikumpul dengan wong apik dan akan melakukan kebaikan. Sama tadi. Wong apik itu betah kumpul wong apik dan akan melakukan kebaikan. Wong apik akan betah kumpul wong apik dan akan melakukan kebaikan. Sama tadi. Walaupun nanti wong apik ini kadang-kadang ada perselisihan, ada kesalahpahaman, nanti akan nyambung lagi. Karena apa? Orang yang ketiga, setan nggak rela nek orang mau rukuni. Nggak rela nek rukun, gimana? Nek rukun buatan rela. Dicuci ojo goblok tak mau. Sesat, tak jawaban. Kan betul. Kalau saya nek adekan tahu nggih, misalnya. Dia walaupun dia bukan diri. Saya gak kalah dengan S3, dia tak cari. Dokter S3, sing duwe titel S3. Sepuluh S3 boten. Duwe.
Nek masalah soalnya apa lagi? Niki ilmu laduni, kula nggih mboten ngerti. Nek Allah nyabut ilmu kula mboten semerah. Kula ngomong sampean kula ilmu kula sing enten. Jelas serap ilmu kula niki. Nggih. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Orang baik akan bertemu dengan orang baik dan akan melakukan kebaikan. Ini ditafsir, tidak ada satu kebaikan pula. Sama bantu percaya. Wong api itu kecanduan dengan kebaikan. Dan manusia sama bukti itu. Pulau ini alhamdulillah dalam bulan ini saya banyak sekali ilmu-ilmu yang masuk. Ternyata subhanallah ada hikmah yang sangat besar sekali. Terutama setelah saya kejadian mendapat musibah, saya dikirimi ayam panggang, dikirimi gula, dikirimi uang, dikirimi buah, dikirimi roti, macam-macam. Sungguh cuma waktu niku kita lihat zulzilatil ardh. Saya diguncang. Cip nemeni berlaku api. Ternyata Allah gak percaya kali kula. Diuji kula niki, moro-moro berat. Tapi setelah itu diucali duit, diucali ayam panggang. Alhamdulillah tak dongani ya Allah, muga-muga sing ngirim doa aku ini ayam panggang diganti doa ibu limanya syak. Napa artine? Ayo dalam tafsir kita doa ibu limanya syak. Loh, betul Pak Ustaz saya itu diganti tak terhingga. Tak terhingga, terserah Allah ganti ini kan apa? Buat ayam panggang kalau kesehatan sama tak kon. Saya kira ayam panggang kira-kira sama diganti ayam panggang kalau kesehatan. Saya kira duit, kira sama ini duit aku ini kira di dalam kesehatan apa? Dikira duit mana? Alhamdulillah, sehat itu mahal. Maka jangan banyak pulau terus senang kita ngomong dengan jamaah. Karena Ustaz kata malati. Tidak tahu saya. Malati, kuala. Ya. Alhamdulillah. Tema hari ini karena semangat Maulid Nabi kita belajar baik. Kunci sekarang, kunci sukses kepen hidup baik, orang sing baik, orang sing buatan medit atau serakah, orang sing termasuk hayatan thayyibah, jenengan diubur rezeki, dikek sehat walafiat, anak seger waras, tonggo kami rukun, anak rukun, mertua rukun, mantu rukun, kabeh rukun, jamaah rukun, itu ada kuncinya. Ada 3 fase. Kita buka, kita mulai, kita singkat dengan imtak. Iman, ilmu, dan takwa. Sinten mawon orang yang ingin hidup hayatan thayyibah, bahagia dunia akhirat, hidup sing apik, urip sing apik, sing kepenak, sing bahagia dunia akhirat, harus mempunyai syarat 3. Imtak, iman, ilmu, dan takwa. Kita kupas satu persatu. Syarat ingin bahagia, urip sing apik, belajar sae, belajar apik, belajar baik, proses butuh iman, ilmu, dan takwa. Yang pertama, harus mempunyai iman yang sempurna. Iman yang sempurna, tauhid yang benar, tidak boleh syirik, musyrik atau menyekutukan Allah atau andadan, membuat tandingan-tandingan. Tidak boleh kita mencampur aduk iman dengan syirik, dengan musyrik, dengan takhayul. Halo, syarat ingin kunci hidup bahagia dunia akhirat, dicukupi segala kebutuhan, dibantu, ditolong dari semua kesulitan, harus mempunyai iman yang benar, tauhid yang benar. Tidak boleh syirik, musyrik atau menyekutukan Allah. Pertama, di tafsir surat Al-An'am surat 6 ayat 82. Jadi komi belajar rapi. Nanti oleh sampeyan harus punya iman yang sempurna, tauhid yang benar. Al-An'am surat 6 ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik,
mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Syirik menyentuh Allah. Andada, contoh tekek sugi, tekek melarat, andada. Boten asal. Atau ada kupu-kupu yang masuk ke rumah, ono tamu. Boten asal. Halo, niki ilmu. Harus punya iman. Tekek sugi, tekek melarat, boten asal. Atau ada kupu yang masuk. Contoh mawon ibu. Atau Allah itu menghalalkan perhiasan, terutama para lelaki punya akik. Ini akik. Akik. Batu akik. Batu permata. Sing larang apa? Napa? Inten, safir, berlian, jamrud, jabarkat. Tapi macam-macam untuk sing virus. Allah tidak melarang jenengan punya itu. Namun satu enggak boleh. Aku nggak yakin iki wibawa. Aku nggak yakin di kekuatan. Sirik. Hati-hati nih. Andada. Jadi iman ini harus teman-teman. Nek kemudian sukses dunia akhirat bahagia. Tidak akan bahagia. Kulo nate nggak ada merah delima. Sama tidak ngatasi. 7 gelas kosong. Ini. Jadi ini merah delima cuma banyu. Apa? Dia bukan apa? Palsu. Ya palsu. Tidak ada merah delima. Sama lo. Sanepan. Nek wong Jawa, nama sanepan ini. Perumpamaan. Perumpamaan. Nama mana? Selain itu? Nama Ustaz? Selain perumpamaan? Kiasan. Kiasan. Merah delima ini sama tahun. Iku saya asli nggak bisa dijual. Gak bisa dikembang. Nek ana dukun, tukang akik ngomong ini larang miliar atau 10 miliar. Dusta. Merah delima itu kiasan. Tak kayak seberapa sampean. Pulau nggak ada merah delima. Seberapa sampean pulau mau gratis. Harganya bukan kelihatan. Harganya merah delima pulau ini termasuk lebih dari emas 10 bumi. Hati-hati, ini Quran sih kok, saya pulau. Merah delima itu masuk kiasan. Merah delima, dalnya 5, dalnya 5. Alhamdulillah, pernah saya sampaikan. Saya berikan jenengan gratis. Itu kalau dijual melebihi emas 10 bumi. Nek sampean enggak ada merah delima sakti. Wes sakti teman. Caranya piye? Merah delima itu sama ini gampang. Gak usah topo, gak usah poso, gak usah nang gunung, gak usah nang gua, gak usah nang kali. Tetap iman sing sempurna. Kalau kayak semerat merah delima itu kiasan, sanepan atau napa? Pribahasa. Nggih, napa? Dalnya 5. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 5 dalnya. Nek sampean kul huwanya di sini, hanya Allah tergantung jenengan. Sakti. Kalau kok mampu ahli gosong, kenapa? Tidak ada, aman. Oh ya, alhamdulillah. Soalnya kita harus paham, kenapa? Harus cerdas. Harus bisa menyikapi sikon. Penciuman kulo tajam. Nggih, nanti saya khawatir nanti ada apa-apa nggih, tanggung jawab kulo soal ini nggih. Tanggung kulo soal ini, aman nggih. Alhamdulillah nggih, seberang nggih. Berarti kita harus mempunyai iman tauhid yang benar. Mboten usah sirik atau andada, terutama akik. Saya mau mboten ada akik. Kalau nanti juga akik lodon. Kalau mboten senang soalnya, kulo gak ada merah delima. Nggih, alhamdulillah. Nanti resikonya jangan sirik, menyembah Allah, amal ibadah muspro hilang dan tidak terampuni dosanya. Ini penting nih. Kitabnya di surat An-Nisa surat keempat ayat 48 sebelah kanan agak kanan. Dan bisa menjadikan 48 An-Nisa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Hati-hati nih, bahaya nih. Amal ibadah kita nggak diterima, dosa kita diampuni. Niki bahaya. Mulai ngaji niki belajar baik. Insya Allah baiklah. Niki yang pertama harus punya iman tauhid yang benar. Yang kedua harus punya ilmu. Kalau iman itu dipupuk dengan ilmu, disiram dengan ilmu, dirawat dengan ilmu, akan menghasilkan buah yang takwa. Ilmu, harus punya ilmu. Belajar baik mustahil kalau gak ada ilmunya. Harus ada ilmunya. Belajar baik itu harus punya ilmu. Belajar proses ilmu harus pertama apa? Iqra, revolusi ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Alaq 105. Al-Alaq 105. Termasuk ini revolusi ilmu. Belajar baik harus mempunyai fondasi suka membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali lagi tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Stop. Batas jenengan proses niki, tema niki dengan semangat para nabi. Belajar baik, minimal jenengan tiap hari harus membaca atau dibacakan, ngaji atau dikajikan. Kayak tadi, alhamdulillah jenengan bukti Quran, berarti jenengan sudah membaca, mengkaji. Terus pintu kunci sukses itu harus punya iman yang sempurna, tauhid yang benar. Kedua, harus punya ilmu, ada ilmunya, sering membaca. Barang siapa yang suka membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca Al-Quran tiap hari, terus sholat 5 waktu jaga plus sedekah, akan dijamin sukses dunia akhirat. Saya setuju. Di ijazah yang dulu. Dia ini setiap hari senangani membaca Quran dengan tafsirnya. 2, menjaga sholat 5 waktu, gak bolong. Ketiga, istiqomah, muwadhamah, sedekah tiap hari, dia akan tidak tijaratan lang tabur, tidak akan rugi untuk selama-lamanya. Di tafsir surat Fatir ayat 29, kurang 2 ayat, kecuali dengan pertanyaan. Surat ke-35, surat Fatir ayat 29, sebelah kanan agak bawah, dan mushaf jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, dan dengan diam-diam dan terang-terangan mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Niki ayat ini, dalil. Pertanyaan sekarang, banyak orang yang khatam berkali-kali, tiap minggu, tiap bulan, tiap 3 hari, khatam di masjid, di musola, di langgar, di sekolahan dan macam-macam, di grup, namun tetap medit, serakah, jahat, dan musuhan. Kenapa? Kenapa alasan itu? Khatam berkali-kali. Nah, bendinten khatam, khataman di mana-mana, di masjid, di musola, di sekolahan, di mana-mana, di grup,
tiap hari harus setoran macam-macam, tapi tetap jahat, medit, serakah. Kenapa alasannya? Apa kesalahannya? Kurang satu, dia tidak tadabbur, cuma membaca tok, gak nol sini, bingung. Sampai kali orang-orang yang berkali-kali khatam Quran, namun tetap jahat, medit, sombong, sok anu. Kenapa? Dia gak paham yang dibaca, nggak tahu tentang ayatnya, nggak tahu artinya. Lah, alhamdulillah jenengan ini belajar baik, termasuk belajar baik. Kulo pesenkan jenengan, nek teman ngakui kulo ini sebagai mursyid. Halo, saya bukan yang diri. Nek jenengan ngakui kulo mursyid, walaupun kulo tukang buah. Kulo pesen jenengan jaga sholat 5 waktu, baca Quran seartine, sedekah mendino. Pesan kulo. Mau coba seartine, sholat 5 waktu jaga jaraknya bolong, sedekah mendino. Dan mereka-mereka yang masih bingung, tetap jangan medit sombong serakah, medit pelit, karena dia tidak paham Al-Quran. Bisa mau tok tapi gak ngerti arti ini. Ini kita ini ditafsir lagi surat Shot ayat 29 juga. Surat Shot surat 38 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyadzakara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal siap mendapat pelajaran. Liyadzakbaru, supaya jenengan itu mentadaburinya, merenungkan, memahami, mengartikan, niki, menghayati, kita tadabur. Oh ayat iki kene, ayat iki gak oleh jahan. Ya zaman berapa lagi mau? Sering dibaca khotib Jumat tapi gak oleh al-Baghaji, al-Baghaji permusuhan. Cik tetap musuhan nih, beda pendapat, beda paham juga, cik musuhan. Lah kan gak paham, gak tadabur sama. Malah tema niki sesuai dengan semangat Maulid Nabi, kita belajar baik. Nggih, ngapunten sekata Ustaz, para ustadzah, para jamaah dan jaringan kula sebagai mursyid, niku pesan kula, jaga sholat 5 waktu, membaca Al-Quran dengan artinya, dengan terjemahannya, dihayati, ditadaburi dan amalkan sedekah tiap hari. Dan terakhir, mari kita belajar baik. Saya bukan orang baik, bukan orang pintar, sama-sama seperti jenengan. Justru jenengan itu nek temui mriki kula semakin banyak belajar, membaca, mencari referensi supaya jenengan itu bukan orang pintar, bukan orang baik, tapi kula belajar jadi orang yang baik. Nggih. Biarlah kita belajar baik, biar Allah yang menilainya bersama Rasulullah dan orang-orang mukmin yang soleh. Nggih. Kita akhiri dengan surat At-Taubah ayat ke-105. At-Taubah surat ke-9 ayat 105. Belajar baik, berbuat baik, orang baik akan bertemu dengan orang baik dan akan melakukan kebaikan. 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Subhanallah. Surah sampai entek. Kata Allah, bekerjalah, beramal, belajar baiklah, berbuat baiklah. Biarkan Allah, Rasulullah, namun yang menilainya. Kita tak perlu sanjungan dan kita juga gak sedih dengan cemoohan. Justru
kita ini belajar baik, ya kan? Supaya apa? Ke depan kita nggak mungkin tersesat, dan yang utama supaya kita kalau baik akan diakui Rasulullah jadi orang yang baik. Sebenarnya nama niku kurang satu masalah takwa, cuma jangan terus mawon. Saya kalau lupa, soalnya saking semangatnya, soalnya waktu saya kok terburu waktu karena sudah jam 10 lebih. Yang utama, kunci utama itu adalah takwa. Takwa itu nggak ada kunci miftahul jannah, bisa membuka kunci surga, pintu surga dengan takwa. Nek mau takwa, kalau Allah untuk dunia ditolong, untuk akhirat juga terselamatkan. Jika terus apa? At-Tolak 2 dan 3. Tulis, jadi kan? Surat At-Tolak, surat At-Tolak 2 dan 3. Terus surat Ali Imran 139. Itu termasuk ini. Yang terakhir Maryam 71-72. Terus kami cukup karena waktu ini. Sebenarnya saya mau jelaskan takwa ini mungkin di lain waktu sangat kelas kasih. Oke, maka mawon sing sangat kelas sampai akan kurang lebihnya dalam Maryam 71-72. Maryam 71-72. Ali Imran 139. Nggih, maka mawon nggih. Alhamdulillah jadi semangat dipelajari di rumah. Saya jamin barang siapa yang teman-teman mengamalkan Fatih 29 tadi, membaca sholat 5 waktu, membaca Quran dengan artinya, tadabbur, menghayati dan mengamalkan dengan sedekah tiap hari, pasti sama Allah akan tijaratan tabur. Maka mawon, sing sangat kita sampaikan kurang lebihnya saya manusia biasa, saya bukan orang baik, tapi saya belajar berproses jadi orang yang baik. Sama-sama mendengar. Nggih, maka mawon diakhiri dengan semangat Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di akhirat nanti sama Rasulullah diakui sebagai umatnya, diberikan syafaat dan sambung kabring dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.